Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah statistik dan probabilitas. Di sini saya akan mengerjakan tugas uji asumsi klasik. Baik, baik, kita masuk ke NetBeans-nya. Nah, di sini kita memasukkan dulu variabel view-nya. Untuk nama pertama kita buat di sini X1, untuk kolom 2 kita buat X2, untuk kolom ketiga kita buat X3, untuk kolom keempat kita buat Y. Lalu di sini kita buat namanya, ada namanya barang, terserah, atau kualitas, produk, dan juga harga. Nah, di sini bagian measure-nya kita buat dengan scale. Kita ganti dengan scale. Lalu kita kembali ke data view. Untuk data view, kita masuk saja ke data kita sendiri. Nah, di sini tinggal salin saja data kita. Nah, sebanyak 30 ini. Lalu kita kembali lagi ke NetBeans. Lalu tinggal tempel saja. Nah, ini data kita. Setelah masuk sini, lalu kita untuk menentukan uji statistik Maxim Classic, kita masuk ke analis. Lalu masuk ke regression, ke linear. Lalu di sini untuk barang, kualitas, dan produk kita masukkan ke independen. Untuk harga kita masukkan ke dependen. Lalu untuk statistik kita masuk ke statistik. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah, lalu continue. Untuk float kita pilih yang spreadsheet, kita masukkan ke Y. Untuk Zfried-nya kita masukkan ke X. Lalu kita checklist histogram dan normal probability plot. Lalu kita continue. Untuk di bagian shape-nya kita checklist unstandard digit. Lalu kita continue saja. Lalu kita klik OK. Kita tinggal tunggu hasilnya di aplikasi NetBeans-nya ini. Nah, perkiraannya begini, sudah sedikit yang muncul bahwa ada histogram dan lain-lain. Nah, untuk menentukan uji normalitas yang pertama, di sini ada histogram. Kenapa di sini kita sebut dengan histogram? Itu normal, bisa dilihat dari grafiknya. Dependent variable atau berbentuk seperti bukit lah. Dalam bahasa kasarnya seperti bukit. Nah, lalu kita masukkan saja ke bagian Word untuk menjelaskan. Kita copy saja, masuk ke bagian Word. Ke bagian Word. Nah, di sini kita buat nama saja, nama kita sendiri. Nama kita sendiri Ardi Ari Kurniawan. Lalu untuk NIM-nya kita jangan lupa 07022220066. Untuk mata kuliahnya ya kita singkat saja matkul.
Matkulnya kita buat di sini statistik, statistik dan probabilitas. Di uji asumsi klasik ini ada tiga yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu aja ada uji normalitas. Normalitas. Eh, Mungkin kita buat nomor saja biar agar tidak lupa. Untuk yang kedua, sedikit agak panjang yang namanya uji multikolineritas. Multikolineritas. Multikolinialitas. Untuk yang ketiga itu ada uji heterox hetero eskadi destistas destistas. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke uji yang pertama. Uji yang pertama, kita copy saja untuk bagian histogramnya. Nah, bagian histogramnya ini kenapa kita dapat dikatakan sebagai histogram itu normal? Karena bisa dilihat dari bentuknya itu seperti bukit. Bukit itu sendiri. Oke, kita kasih penjelasan saja. Maka maka dapat dikatakan normal, dapat dikatakan normalitas bisa dilihat dari grafiknya. Ya, dilihat dari grafiknya. Dari grafiknya. Grafiknya. Oh, di sini penjelasan. Untuk yang kedua, kita masuk ke bagian netbin lagi. Bagian netbin, kita masuk ke bagian untuk menentukan plot. Plot itu ada di sini. Nah, lalu kita copy saja, kita beri penjelasan kita copy saja, kita beri penjelasan di Word. Kita beri yang bagus, kita enter, lalu kita CTRL-V. Di sini sudah muncul untuk gambarnya itu sendiri. Untuk bagian float. Untuk penjelasan float itu, kenapa ini float itu secara normal. Bisa dilihat dari grafiknya ini, titik-titik ini tidak jauh dari garis. Kita beri saja penjelasannya. Penjelasan. Plot itu normal. Plot itu normal karena titik-titik mengikuti garis dan tidak jauh dari garis yang ada di plot. Nah, bisa dilihat sendirilah grafiknya ini. Untuk bagian yang ketiga, kita akan menentukan one sampel-nya. One sampel itu ada kolmograf
Homograph. Kita masuk ke bagian NetBeans kembali. Untuk, nah di sini kan nggak ada kan bagian homograph-nya itu. Nah, bisa kita buat di bagian kita kembali ke SPSS yang pertama data. Kita tempel dulu semuanya ini di bagian res A-nya atau di bagian Y tadi. Baru masuk ke analis lagi. Baru masuk ke non-parametric text. Baru ke one sample. No, bukan ke one sample. Masuk ke non-parametric text. Baru ke logic and one sample KS. Nah, bagian yang answer residual ini kita klik lalu kita pindahkan. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di NetBeans ini sudah muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita copy saja, kita beri penjelasan ke Word. Kita masuk lagi ke Word. Kita ini. Nah, di sini. Nah, baik. Di sini saya akan jelaskan kenapa bisa dikatakan simple Komorkop ini datanya itu berkontribusi normal. Nah, kita beri penjelasan dulu. Untuk untuk yang gambar ketiga ini ada, kita perlu diketahui tingkatnya dulu. Tingkat sing-nya itu harus lebih besar daripada 0,5. 0,5. Nah, di sini tempat saya itu ada 0,53 yang artinya 0,53 ini 0,53 lebih besar daripada 0,5. 0,5 itu sendiri. Artinya data berkontribusi normal. Kontribusi normal. Lalu kita enter. Nah, untuk bagian yang pertama kita sudah siap. Untuk uji normalitas. Untuk bagian kedua ada uji multi. Nah, kita beri penjelasan di bawah saja. Dan kita enter. Kita, kita V. Nah, untuk bagian kedua ini masuk ke NetBeans yang kembali. Kita masuk ke bagian ini. Lalu kita ke atas. Cukup besar, cukup panjang. Nah, di bagian ini, uji ini, kita bagian ini kita klik saja. Kita klik saja, lalu kita copy, kita beri penjelasan di Word. Kita gini, lalu V. Nah, ini bisa dipindah agar nampak data-datanya. Nah, di sini sudah tidak nampak datanya karena Word itu kecil sekali. Tapi bisa dibilang nampak datanya 1,862 ini ya. Oke, kita beri penjelasan. Penjelasan. Penjelasannya itu ada V, jika vir di bawah atau kurang dari 10 dan toleransinya value data di di atas 0,1 maka tidak terjadi normalitas.
tidak ketidak terjadi normalitas. Berdasarkan tabel di atas, V diketahui nilai VIR harga kali satu, harga X1 dan variabel kualitas itu kita beri X2 adalah 1,97 lebih kecil dari 10. Toleransi value-nya itu ada di 0,497 di sini di bagian ini. 0,497. 497 atau lebih besar dari 0,1. Dapat disimpulkan maka data tersebut tidak terjadi multi koreolitas, linearitas. Nah, untuk penjelasan kedua, lalu kita enter saja. Untuk bagian yang terakhir itu kita akan menguji di bagian uji heteroskadasitas. Kita tempel saja. Lalu kita kembali ke bagian sini. Nah, untuk mencari uji ini, kita kembali lagi ke NetBeans. Nah, kita akan mencari datanya. Datanya itu ada di bagian bawah. Kita langsung saja. Lalu kita copy di Word. Nah, datanya sudah muncul. Nah, data di sini uji, maka gambar di bawah ini kita penjelasan langsung. Penjelasan. Maka gambar di atas tidak terjadi uji heteroskadasitas. Kenapa tidak terjadi? Karena bagian titik-titik ini tidak sama persis dengan yang ada titik-titik di dalam bagian ini, sama sekali tidak, atau titik-titiknya itu tidak membentuk pola itu sendiri. Baik
Sekian dari video yang saya buat tentang uji asumsi klasik ini untuk mata kuliah statistik dan probabilitas. Untuk ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.